Silakan Bu, apa ada yang saya akan bantu Bu? Tidak Pak, saya cuma datang untuk membuka pikiran dengan Bapak mengenai masalah yang saya temukan di kampus. Boleh ya Pak? Boleh. Emangnya ada masalah yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau tukar pikiran saja Pak. Masalah apa ya? Tidak kok Pak, hanya masalah sepele pasti mungkin Bapak yang paham dengan kasus yang saya alami di kelas. Jadi saya mohon bantuan Bapak karena Bapak pernah mengalami hal yang saya rasakan sekarang ini. Sebenarnya sih Bu, kita ini sama, tetapi bolehkah saya mendengarkan cerita permasalahan itu? Begini Pak, di sekolah ini kan selama pandemi kita belajar daring Pak. Jadi sekolah ini membebaskan murid dan guru boleh pakai WA, Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Iya, betul. Karena memang sekolah kita ini dianjurkan untuk belajar daring. Dari proses daring itu, alternatif apa yang Ibu ambil dari daring ini? Begini Pak, saya melihat kondisi orang tua murid yang mungkin berat memfasilitasi anaknya dengan pilihan tersebut. Karena saya sudah bincang-bincang, ada beberapa orang tua yang menyatakan bahwa anaknya tidak memiliki handphone untuk berkomunikasi dengan guru. Kebanyakan itu hanya handphone orang tuanya yang melangsungkan komunikasi dengan saya. Oh, berarti Bu, anak-anak Ibu sebagian besar tidak memiliki handphone ya? Iya. Oh, jadi kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menerapkan pembelajaran daring itu kalau seperti itu? Itulah saya datang ke sini. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak. Karena saat ini saya mengirimkan tugas kepada anak bahwa saya tidak mengirimkan tugasnya kepada saya lagi. Anak-anak tidak mau mengirimkan tugasnya kepada saya lagi. Cuma akhir-akhir ini banyak anak yang malas. Dari anak yang malas itu, pernahkah Ibu tanyakan apa yang menjadi kendala mereka? Iya Pak, ada. Karena itu tadi, karena handphonenya orang tua yang pegang, maka anak itu kadang tidak menerima informasi dari saya. Namun setelah saya tanyakan ke orang tuanya, ternyata orang tuanya menjawab anak itu akhir-akhir ini banyak yang malas Pak, sehingga bapaknya keceplosan bahwa selama ini tugas anaknya bapaknya yang mengerjakan. Oh, ribet juga ya. Namun Bu, yang ini kasus Ibu ini memang sangat luar biasa ya. Tapi pernahkah Ibu menggali dari orang tuanya, apakah memiliki waktunya untuk di rumah bersama keluarganya? Kan anak itu kan menurut Ibu malas, toh? Apakah Ibu tidak menanyakan kepada bapaknya atau ibunya anak ini seperti apa, toh? Itu kan tugas-tugas hari itu kan dia harus melalui daring, toh? Apakah Ibu tidak pernah menanyakan kepada bapak? Pernah Pak, saya juga sudah pernah mengutarakan untuk orang tua saya. Ibu, saya tidak punya waktu untuk bersama-sama anak saya. Karena saya sibuk Ibu, dari pagi saya sudah ke kebun, pulang sudah malam. Dan waktuku malam itu saya gunakan untuk istirahat. Sementara handphone tidak bisa kalau saya tidak bawa karena penting bagi saya untuk berkomunikasi bersama teman-teman sekerja saya. Itu yang disampaikan ke saya Pak. Berarti permasalahannya ini sangat sulit ya. Jadi permasalahan tidak semua anak ya seperti itu ya Bu? Iya Pak.
Kemudian ibu, kan ibu tadi katakan orang tuanya sering sibuk urusan di kebun atau kerja ya. Ada lagi yang ibu lakukan ya untuk memberikan atau satu solusi kepada orang tuanya dan menyampaikan kepada orang tuanya langkah-langkah apa yang akan diambil biar anaknya juga bisa mengerjakan tugas-tugas seperti yang diberikan kepada teman-teman yang lain. Pernahkah ibu seperti itu? Ada Pak. Kemarin itu saya tawarkan begini, bagaimana kalau saya yang datang ke rumahnya Pak, biar saya bisa membantu anak Bapak untuk dapat mengerjakan tugas. Namun yang dijawab ke saya tidak bisa Bu, karena di rumah saya sudah ada orang katanya. Sementara kalau saya kerja, anak saya titipkan sama neneknya. Jadi kalau tidak begini, saya tidak bisa mencari tempat lain untuk ke rumah neneknya juga. Saya ke sana Pak, biar saya bantu Bapak karena orang tuanya selalu beralasan begitu kepada saya. Jadi sampai sekarang ibu belum mendapat penyelesaian berarti ya Bu ya Iya. dengan masalah ini ya Bu. Tadi kan ibu sudah bijaksana, toh? Ibu tadi sudah bijaksana menyarankan alternatif yang ibu akan ambil di saat akan mengunjungi anak di rumah. Tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian, toh? Iya. Nah sekarang adakah alternatif lain yang ibu akan ambil biar anak itu bisa mengerjakan tugas di rumah seperti teman-teman yang lain? Adakah? Ada Pak, rencana saya anak ini akan saya berikan materi sekaligus LKS yang mungkin bisa membantu anak itu dapat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan agar anak tersebut tidak ketinggalan dalam menerima pelajaran dari saya. Itu ide yang bagus sekali Bu, ya. Meskipun dia tidak menggunakan WA, Google Meet, Zoom, ya, yang lainnya, tapi dia akan tetap bisa mengerjakan tugas dengan baik. Begitu kan Bu? Iya. Iya. Nah, sekarang Ibu, ide yang Ibu akan ambil ini, kan jalan keluarnya Ibu sudah akan buat untuk bagaimana Ibu akan menyampaikan kira-kira, kan Ibu sudah akan membuat rencana itu LKS ya. Bagaimana Ibu akan menyampaikan itu kepada anak tersebut? Iya kan Pak, saya rasa dengan adanya lembah kerja tadi, anak pasti akan bisa kok. Apalagi saya menyertakan dengan materi dan latihan soal. Dan masalah yang akan saya lakukan, mau tidak mau, saya akan tetap datang ke rumahnya Pak. Di saat orang tuanya ada di rumah kan bisa ya Pak? Iya, saya sangat mendukung langkah Ibu ya. Saya sangat mendukung langkah Ibu karena Ibu sudah bisa mencari solusi untuk dapat menyentuh semua peserta didik ya yang belum mengerjakan tugas ya. Langkah yang Ibu ambil ini saya rasa sangat tepat Bu ya. Kira-kira komitmen Ibu untuk mencapai langkah ini ya, apa yang Ibu akan ambil lagi setelah ini? Ya mungkin dalam waktu dekat ini Pak, saya akan menyiapkan lembah kerja siswa dan materinya agar masalah saya bisa terselesaikan Pak. Kemudian ya Bu ya, setelah Ibu tadi membuat LKS itu toh, adakah orang lain yang membantu Ibu menyelesaikan aksi nyata Ibu untuk dapat menyelesaikan masalah itu? Kalau untuk menyiapkan bahannya tentu saya, karena saya yang paham dengan materinya, tetapi untuk mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin saya bisa bantuan dari orang tuanya. Bagaimanapun anak itu kan dengan orang tuanya tinggal di rumah. Iya. Nah, nanti saya minta orang tuanya untuk bisa mendampingi anaknya untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin saja anaknya tidak paham karena anaknya itu susah Pak untuk berkomunikasi dengan saya. Betul, benar Bu yang Ibu sampaikan. Itu kan untuk berkomunikasi toh dengan anak itu jelas ya orang tua yang paling dekat dengan anaknya. Namun toh
di samping itu kan di sekolah kita ini ada seorang yang mungkin bisa berkomunikasi dengan ibu atau membantu ibu dalam mengatasi masalah ini. Misalnya adakah di sekolah ini yang bisa membantu ibu? Iya Pak, ada sih teman sejawat saya di kelas 4 karena Oh, gitu. mereka juga menggunakan daring dan juga mengalami hal yang sama. Ya. Jadi solusi yang mereka berikan banyak membantu saya untuk mencoba mengikuti langkah mereka. Karena dari hasil diskusi yang kami, banyak hal yang saya dapat dari pengalaman mereka yang mungkin saja bisa saya harapkan di kelas saya. Oh begitu ya. Jadi dari teman sejawat tadi kira-kira langkah apa yang ibu akan ambil, toh? Kan ibu telah mendengarkan saran dari teman-teman sejawat, toh, untuk dapat membantu ibu dalam menyelesaikan tugas masalah itu tadi, toh? Jadi adakah langkah-langkah lain yang ibu akan ambil? Ya, itu tadi Pak, setelah saya mendengarkan saran dari teman-teman sejawat, saya menyarankan agar mereka bisa menunjukkan contoh pembuatan materi pelajaran yang sudah disertai dengan lembar kerja siswa. Oh begitu ya? Iya. Oh gitu. Baguslah kalau ibu punya langkah seperti itu ya, karena itu adalah hal yang tepat. Cara yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah yang ibu hadapi di kelas, toh. Selain itu, ada lagi yang dapat membantu ibu dalam menyelesaikan masalah itu. Selain itu, masih adakah masalah lain yang bisa membantu ibu? Karena saya di sekolah, tentunya saya minta dukungan dari kepala sekolah. Oh betul. Karena segala proses pembelajaran itu harus ada dukungan dengan saya. Dan saya juga akan mendapat motivasi dari pimpinan untuk dapat melancarkan kegiatan saya di luar sekolah melalui daring. Oh begitu ya. Nah dari ungkapan ibu tadi ini saya bisa menyimak ya. Ibu dalam menceritakan, ibu sudah menceritakan semua dan solusinya ibu sudah ungkapkan ke saya, toh. Kemudian saya ingin tahu kata kunci dari persoalan ibu ini apa ya? Kata kuncinya? Oh, saya harus memotivasi diri saya Iya. agar saya mampu mengungkap persoalan yang dialami anak-anak didik saya. Meskipun belajar dalam pandemi ini, Iya. kita harus tetap mencari cara untuk dapat merangkul semua anak-anak didik yang mungkin mengalami kendala dalam belajar. Nah ini yang merupakan satu hal yang dapat dicontoh ya dalam mengatasi masalah itu. Pasti ada jalan keluar dengan cara kolaborasi dengan rekan lain, toh. Tadi ibu kolaborasi dengan orang tua juga, kolaborasi dengan teman sejawat, dan mencari solusi lain untuk dapat menyelesaikan semua permasalahannya ibu yang dihadapi di sekolah. Namun ibu kira-kira dari semua alternatif yang sudah ibu ungkapkan tadi, mungkin masih ada alternatif lain yang mungkin bisa saya dengarkan hari ini, Bu. Itu tadi Pak, sepertinya alternatif yang tepat saya lakukan yaitu tentang membuat lembar kerja siswa untuk dapat merangkul anak-anak yang tidak memiliki handphone Pak. Oh begitu ya, baguslah kalau begitu. Hari ini juga saya sudah banyak mendengarkan ungkapan ibu lewat keluhan-keluhan yang ibu hadapi, namun ibu mampu melakukan terobosan baru atau terobosan untuk merangkul mereka semua lewat cara lain ya, melalui LKS tadi yang ibu sampaikan tadi ke saya, itu sudah tepat. Nah, apakah masih ada yang ibu akan utarakan ke saya selain masalah tadi, Bu? Tidak Pak, hanya itu tadi. Tapi saya sudah merasa lega setelah percakapan ini karena lebih memotivasi saya untuk terus melakukan perubahan. Meskipun sebagian anak tidak dapat mengirimkan tugas lewat WA. Terima kasih Pak atas waktunya kepada saya. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Semoga selesainya percakapan kita ini, Bu, akan lebih memotivasi lagi untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan toh yang terjadi di kelas. Kira-kira saya kembali lagi, Bu. Kira-kira masih ada yang lain mau disampaikan ke saya? Tidak ada Pak. Saya hanya akan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak yang telah memberikan waktunya untuk lebih memotivasi
saya dalam melakukan aksinya dan Ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah berbagi pengalaman kepada saya. Semoga apa yang Ibu hadapi, saya juga bisa nantinya melakukan hal seperti itu. Jadi tetap semangat Bu. Dari permasalahan-permasalahan yang ada pasti ada jalan keluar. Mungkin masih mau ada yang disampaikan Bu atau bagaimana Bu? terima kasih Pak, tidak ada. Jadi cuma ini saran dari saya. Terima kasih juga Ibu Terima kasih. sudah berbincang-bincang dengan saya. Selamat siang Pak. Siang Bu. Mau permisi. Ya silakan. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Kali ini kita masuk lagi pada modul 2.3 tentang penerapan coaching ya dalam model Tirta. Saat ini kami melakukan praktek coaching bersama Ibu Ferdinand Dencepini, guru kelas 6 SD GKST Kasiguncu, dan saya sebagai coachnya adalah guru kelas 5 SD GKST Kasiguncu. Dari hasil percakapan kami, di sana kami menemukan banyak kasus yang ditemukan oleh Ibu Dince, yaitu tentang adanya anak yang tidak mengirimkan tugas yang sudah diberikan. Dari kasus-kasus ini, maka seorang coach mengungkapkan apa yang menjadi masalah dalam kelas sejak dia melakukan pembelajaran lewat daring, yaitu melalui WA, Google Meet, dan Zoom. Banyak kendala yang didapat karena ada beberapa anak yang tidak mau mengumpulkan tugas, sehingga saya menggali terus dari apa yang masalah yang dialami oleh teman saya ini. Maka di situ terungkap bahwa ternyata anak itu tidak memiliki handphone. Kemudian masalah yang kedua, orang tuanya juga punya kesibukan ya, karena dari di luar, sehingga anak itu tidak bisa melakukan pembelajaran lewat daring. Nah, sudah ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh Ibu Ferdinand Dencepini ini kepada orang tua, namun orang tuanya tetap mengatakan tidak, karena ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan dari orang tua karena mungkin tidak ada orang di rumah. Sehingga alternatif yang diambil oleh Ibu Dince, dia mengambil keputusan untuk mengirimkan LKS. Itu adalah langkah yang tepat untuk Ibu Dince untuk melakukan pendekatan atau pembelajaran lewat daring meskipun tidak memiliki handphone. Dari hasil diskusi kami, maka di sini nampak bahwa pentingnya pendekatan atau penerapan coaching ya model Tirta ini diterapkan di sekolah untuk dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Demikian, terima kasih hasil diskusi kami model Tirta hari ini. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat dan salam bahagia. Maroso.